Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh anugerah Tuhan, kita diperkenankan memasuki hari ke-50, minggu ke-8, sebagai waktu di mana seluruh orang Kristen di seluruh dunia memasuki masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dalam tahun pelayanan 2023 ini. Pada minggu GKI kita terus mendoakan karya pembaharuan Tuhan kepada manusia menjadi sorotan pelayanan triwulan pertama Januari, Februari, Maret 2023. Masa raya ini kita jalani selama 7 minggu sebagai suatu kesempatan untuk memaknai penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Penderitaan Kristus adalah jalan penderitaan manusia yang dipilih Tuhan, berkarya menyelamatkan manusia dan dunia ini. Marilah kita gunakan ibadah kita. Kita menyanyikan nyanyian rohani ke-48, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hosiana Rajamu. Hosiana
kami. Amin. Kesalahan kedua. Kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Untuk itu jemaat saya mohon berdiri. Terutama ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Semoga firman Tuhan ini mau menolong kita dalam perjalanan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengundang vokal grup Dwi 3 untuk menyampaikan pujian.
Sakaria pasal 7 ayat 1 sampai ayat 14. Kita berdoa. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini kami datang kepadamu di hari perjanjian ini. Kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan kesetiaan Tuhan, berkat selama seminggu ini iman kami beribadah saat ini. Kami akan baca firman Tuhan, tetapi kami menyadari kami terbatas pada ini. Tolong kami Tuhan, kiranya firman Tuhan ini mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regen Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan, semesta alam dan kepada Nabi. Demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, jika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negev dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang pada Sakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas dan janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya baunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka seperti batu ambil supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan, seperti mereka yang tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi hingga tidak ada yang lalu-lalang di sana. Begitulah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Saksi beda kita yang dikatakan mereka yang berbahagia, mereka yang mengaku Allah serta memelihara dalam kehidupannya. Biarkan haleluya. Shalom. Puji Tuhan karena kasih anugerah yang Tuhan kita berada sampai saat ini. Kita boleh saat ini berada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tema dari bacaan kita Sakaria pasal 7 ayat 1-14 dari Sinode dengan tema sesuai dengan kebacaan kita saat ini, ibadah puasa yang baik. Ibadah puasa yang baik. Ada pertanyaan untuk kita. Untuk apa berpuasa? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berpuasa atau yang belum, tapi menjadi pertanyaan kita, apa perlu kita berpuasa? Ada yang bilang, gak
berpuasa itu memang bukan paksaan atau keharusan, tetapi ada dalam Alkitab. Silahkan yang mau melakukan, silahkan, yang tidak juga silahkan, ada kebebasan. Tetapi sebenarnya berpuasa itu bagi umat Tuhan, orang Kristen harus dilakukan. Nanti kita lihat apa yang puasa yang baik itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa banyak orang tidak mendapatkan manfaat dari disiplin berpuasa? Berpuasa juga harus ada disiplin. Kita tidak sembarang berpuasa. Kalau kita lihat ya di saudara kita yang muslim, mereka pernah berpuasa sebulan. Dan terakhir mereka ada ya, mereka kaya itu dari selain orang Kristen, orang percaya umat Tuhan berpuasanya beda. Variasi dan banyak. Kalau jelas itu banyak lebar. Tapi kita lihat ibadah puasa yang baik itu bagaimana? Untuk apa berpuasa? Kita lihat di ayat yang kelima. Kita dikatakan ketika kamu berpuasa dan ratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Berarti ada puasa juga bukan untuk Tuhan. Kalau gitu ya, berarti itu puasa yang tidak baik atau tidak benar atau tidak benar. Puasa kita yang benar adalah bertujuan kita harus bersungguh-sungguh berpuasa untuk Tuhan. Itu yang bagaimana? Tadi sudah jelas pada baca, saya sudah baca Bapak Ibu di ayat ke 9, 10 sudah jelas. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing atau orang miskin, dan janganlah merayakan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Artinya kita hidup ini kalau melakukan ini kejahatan, waduh itu. Apa artinya puasa itu? Ayat 9 dan 10 sudah jelas bagi kita. Jangan menindas orang-orang, harus berlaku setia. Mengapa banyak orang berpuasa tetap tidak mendapatkan manfaat dari disiplin berpuasa? Saya katakan tadi, puasa itu ada disiplinnya. Donald S. Whitney dalam bukunya Spiritual Discipline for the Sacred Life berpendapat ini dikarenakan banyak orang berpuasa tanpa tujuan rohani. Kita berpuasa harus punya tujuan rohani kita. Jadi kalau kita mau puasa silakan siapa saja, kita punya tujuan untuk apa? Jelas tujuannya tadi bersungguh-sungguh ayat 5 tadi ya, sungguh-sungguh berpuasa untuk aku, untuk Tuhan. Kalau dalam berpuasa tidak punya tujuan rohani, apa yang kita tidak disiplin berpuasa, akibatnya puasa tidak berbeda dengan diet. Bapak Ibu kalau yang gemuk ini diet. Kalau mau tidak gemuk gampang saja. Sekarang berat badannya sudah oke, sudah lebih. Dokter bilang harus kasih berat badan gampang. Tapi mau tahan lapar saja, jadi malam jangan makan. Caranya usahakan pelan-pelan, memang tidak mudah, tapi bisa. Malam jangan makan nasi, khususnya makan nasi ya. Makan 2 saja. Itu terus lakukan. Sekian lama pasti berat badan terus. Kalau pagi, siang, kalau pagi itu cukupnya, siang makan nasi. Malam jangan makan. Kalau makan boleh ya di bawah jam 7 malam. Itu kata dokter. Bukan kata saya yang menyampaikan. Dokter bilang kalau di atas jam 7 malam, jam 8 ke atas, bagus makan nasi banyak, makan siang, itu pasti itu. Memang ada penyakit dasar. Iya. Kadang-kadang kita tidak makan saja, tapi bisa berjalan. Bapak Ibu makan perlu, tapi kita jangan makan berlebihan. Kita ingat orang lain juga ada yang kekurangan dan juga untuk kesehatan. Kalau selesai kita repot. Tadi berpuasa dapat tujuan berarti sama dengan diet. Tapi tujuan rohani berpuasa hanya akan menjadi sesuatu yang menyengsarakan dan sia-sia. Tidak ada gunanya kalau kita tujuan tidak tujuan lagi. Kita berpuasa punya tujuan. Demikian juga tampaknya orang-orang Yahudi Betel juga kehilangan tujuan rohani dalam melakukan ibadah puasa mereka. Itu dikatakan selama 70 tahun dari 5 tadi. Mereka rajin berpuasa, tetapi puasa mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa?
kita puasa. Puasa bagus, tapi kalau kelakuan tidak berubah itu percuma. Di situ dikatakan mengasihi ya, yang kasih kekayaan, mengasihi masing-masing masih sama. Kalau masih hidup di dalam dosa sembarang-sembarang, puasa mantap tapi sebenarnya itu apa ya? Tidak berkenan ya, munafik ya. Setelah mereka kembali ke tanah air dan sedang mohon kembali ke Tuhan, mereka ragu apakah mereka harus terus berpuasa seperti itu. Di ayat ketiga, untuk menunjukkan pada para imam dan rumah Tuhan semasa alam dan kepada nabi dan demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lamanya berpantang menangis, tapi kelakuan tidak berubah ya sama saja. Lebih baik tidak usah puasa. Kelakuan berubah itu lebih baik kan? Itu orang Yahudi Betel sudah menunjukkan, Alkitab mengatakan mereka sudah menunjukkan kepada kita. Kita juga sekarang jangan begitu ya, tidak baik. Berpuasa dari ibadah puasa yang baik, temanya tadi, atau ibadah puasa yang baik, boleh katakan benar, itu hanya untuk sujud kepada Tuhan. Dan kita memohon kerendahan hati kita dan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Itu puasa yang benar. Tuhan ampuni saya, tapi yang dosa ini resah, gelisah, selalu mengikuti hidup saya, ampuni saya ingin hidup ada di dalam dan sejahtera. Memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga tadi, jawaban Tuhan mengejutkan puasa mereka selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan selama 70 tahun, rupanya puasa mereka orang Yahudi Betel hanya ritual belaka yang saya katakan tadi, ritual, kebiasaan, rutinitas. Itu yang mereka lakukan. Hari kita puasa, padahal puasa mereka bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Betapa sia-sia puasa tanpa tujuan yang berpusat atau berfokus pada Tuhan. Puasa kita terus harus berpusat, berfokus pada Tuhan. Itu berkenan, bukan pada hal yang lain. Ada puasa yang baik, misalkan ada puasa yang baik dan benar, dan ada puasa sebagai rutinitas atau ritual semata-mata. Ini yang puasa yang keren pada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, disiplin berpuasa dapat menolong pertumbuhan rohani kita. Rohani kita dapat bertumbuh kalau kita disiplin berpuasa, dan tidak mudah seperti saya katakan dari awal. Kalau Bapak Ibu pernah lakukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tahu kita semua ini mempunyai masalah. Di dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Kalau tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, dia terus hidup saja. Dan dia mati, meninggal di surga itu berbeda masalah. Selama hidup kita pasti punya masalah. Siapapun dia tidak pandang. Dari seorang yang luar biasa yang konglomerat kan, konglomerat kan, konglomerat sampai akhir semua punya masalah, tidak ada hidup tanpa masalah. Oleh karena itu, kalau kita disiplin berpuasa, ada hal yang luar biasa yang kita siapkan. Kadang-kadang kita punya kerinduan, kita tidak berdoa, kita berpuasa, tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan bisa memberi dari apa yang kita rindukan selama ini, jika sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya itu alami. Kalau mau cerita banyak, tidak usah saudara waktu itu, atau bercerita. Kalau di rumah tangga keluarga, pasti ingin apa? Ya? Kebahagiaan betul, bagian ada yang lain. Kalau suami istri menikah, ingin apa? Anak. Bukan ini mobil, rumah, tidak. Nanti anak itu harta yang terpindah dari kita. Rumah tangga itu harta. Kalau kita bekerja, kita berkati, bisa punya rumah, punya mobil, bakal itu dari sekarang itu dari Tuhan saja. Tapi yang tahu pasti, saya kalau teman lama, teman SMP pernah. Saya sudah menjadi orang tua atau tete nenek apa itu. Teman saya dari ketemu dari saya, kita dulu kaget. Dia tanya, apa yang kata-kata pertama keluar dari mulut dia? Kita sudah tahu apa sih cara ini. Nah sudah saya siap jawabannya. Dia bilang gini, kok anak berapa? Dia tanya anak. Dia tanya kau punya mobil berapa? Kau punya rumah berapa? Tidak. Kau kerja di mana? Dia tanya itu anak. Anak adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang Tuhan kasih kalau kita rumah tangga. Saya punya anak itu ada 3, 1 cucu baru. Dia bilang ini bahasa.
maaf ya, orang Jawa yang sebelum kali ini selama di Papua gitu. Lalu kok berapa? Katanya satu. Cucu? Belum, masih kuliah. Satu. Kalau sudah 3 punya cucu, itu sudah kerja. Itu semua puji Tuhan. Dia tanya anak. Suatu saat kami dia sudah sekian puluh tahun rumah tangga. Terus dia suara berikan Bu Hati ya. Bu Hati itu memberi anak anak. Tuhan ambil. Saya sedih juga ya, anak pertama Tuhan ambil karena manusia, istri, itu saya juga pendeta, istilahnya karena Bapak juga tahu, karena kami pertama di sini sekarang hampir 5 tahun menikah, nanti September pada 5 tahun kan jadi pasti dia kurang, kita sekitar 10 tahun, kalau kita pendeta 10 tahun harus mutas yang lain. Jadi kami punya anak Tuhan ambil, kasih meninggal. Apa yang terjadi? Saya sedih namanya orang ini. Itu saya nangis, saya juga nangis semua. Hilang harapannya, anak pertama diambil Tuhan ambil yang terbaik anak itu perempuan. Ekonomisinya beliau dalam kandungan usia berapa. Setelah itu istri saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya ingin punya anak. Dia diam-diam, saya juga diam-diam. Tapi saya tidak berdoa. Terus terang Bapak Ibu, saudara saya tidak berdoa untuk anak. Saya hanya bilang Tuhan, karena dari situ berat. Kalau melahirkan bisa. Waktu dua itu hampir lewat pergi, ibu sama anak hampir pergi dari Tuhan dicontoh sebagai dokter yang terbangkan anak, istri atau ibu selamat sekarang begitu. Dia berdoa sungguh-sungguh dan saya tidak tahu ya. Dia jelas bersungguh-sungguh dengan air mata. Kalau saya tidak, terus terang saya tidak berdoa. Saya hanya berserah. Karena puji Tuhan, Tuhan mau kasih, puji Tuhan, tidak puji Tuhan, Tuhan punya segala-galanya. Amin. Selesai. Jadi berserah, percaya penuh itu juga doa. Kalau puasa waktu itu saya pikir tidak puasa. Saya hanya lakukan itu saya kesungguhan. Karena saya yakin Tuhan pasti kasih terbaik. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya berserah, istri saya berdoa 100%, saya berserah 100%, 100 sampai 100 jadi 200% mujizat terjadi. Tuhan ganti anak. Seperti itu Tuhan, anaknya saya sudah 43 tahun, saya lagi puas di Jakarta, siapa menjadi dokter. Ini bukan mudah. Berguna dengan doa dan air mata. Dari waktu pengalaman itu, berserah percaya 100% itu juga merupakan doa. Saya sudah bisa berdoa, bukan bisa berdoa, tetapi sudah berserah saja. Jadi istri percaya sungguh-sungguh 100%, saya berserah 100% terjadilah juga 2% terjadilah bicara. Dan itu kalau boleh anaknya jadi dokter, saya juga tidak berdoa berserah Tuhan saya mau jadi apa. Dia sungguh-sungguh berdoa kalau anaknya jadi dokter yang pernah menolong waktu hampir pergi meninggal, dokter spesialis kandungan, opsi. Dia juga semuanya bagus, tapi ada kerinduan untuk anak. Nah itu Tuhan mengarahkan. Demikian kasihan sudah dekat, Bapak Ibu cuma Tuhan kasih, itulah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, apa sungguh-sungguh berpuasa, apalagi berserah, pasti mujizat terjadi di depan kita. Bukan itu yang kita tujuan utama kita. Tujuan utama kita itu memuliakan Tuhan dan tadi kita tambahan berkat yang Tuhan beri. Jangan semata-mata Tuhan cuma kita berpuasa tidak. Kita berpuasa untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tahu keinginan kita dan kita Tuhan pasti jawab sesuai dengan kehendaknya. Cuma yang Tuhan kasih puasa itu bermanfaat dan berguna. Selain kesehatan dan juga tadi pertumbuhan rohani dan juga Tuhan Yesus mengajar kita berpuasa. Berpuasa kita lihat di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Itu puasa yang benar juga. Yesus menulis ajaran dari kita Matius 6 ayat 6 sampai 18. Hal berpuasa apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jangan puasa itu muka-muka bagaimana ya? Itu tadi. Nanti sudah banyak tamsilan. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita berpuasa itu diam-diam jangan orang tahu. Seperti biasa saja. Jangan kasih muka-muka ini ya. Cuma jangan kasih. Dengan kita mencari tujuan puasa kita itu untuk bersungguh-sungguh pada Tuhan, menyenangkan Tuhan,
dan juga menyatakan kasih dan mengabdi kepada Tuhan, ada pertanyaan untuk kita sebagai tantangan untuk kita semua. Jika Tuhan mendorong dan mendaki Anda, Bapak Ibu Saudara dan saya yang juga puasa, maukah kita melakukannya? Bukannya sebagai ritual atau rutinitas dan kebiasaan, tetapi sebagai sarana untuk mengenal Tuhan lebih baik dan lebih mendalam. Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita akan berikan persembahanlah persembahan kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan penuh syukur sebagaimana pasti dikenal alam masih orang dengan sukacita mengiringi nyanyian rohani waktu mambai pertama sampai selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, lewat persembahan syukur yang telah dijalankan dan juga kotak pembangunan dan kotak diakonia dan tangguh kubang yang telah Bapak Ibu berikan, dan juga ada pokok doa yang dibawakan oleh jemaat. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Jenny Arwakon. Yang kedua, pengucapan syukur dari Medina Roba atas ulang tahun Ibu terkasih Ibu Veronica Hekiu yang ke 51 tahun, dan anak Fernando. Dan yang ketiga, perpuluhan dari
Timotius Ajudan Muare. Yang kelima, perburuan dari salah satu keluarga yang telah menyebutkan namanya. Untuk persembahan syukur kami kembalikan kepada pelayan. Jemaat yang terkasih, kita akan menyatakan iman kita, jemaat kita akan berdiri. Bersama dengan selawat percaya segala tempat dan waktu, kita melakukan pengakuan iman secara bersama-sama dengan menyanyikan nyanyian rohani 77, bait pertama sampai bait yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan Aku percaya akan
Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Bapa Yesus Kristus. Kami bersyukur terima kasih oleh kasih anugerah Tuhan yang kami sampai saat ini bahkan dalam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mendatang kami beribadah dan juga kami beribadah puasa yang baik dan benar. Tolong kami Tuhan, agar kami jangan seperti orang Yahudi di data mereka beribadah sebagai rutinitas atau kebiasaan atau ritual semata. Tolong kami Tuhan, tujuan dari puasa kami adalah untuk menjaga diri dan juga mohon belas kasihan Tuhan dari tujuan rohani untuk sungguh-sungguh
berpuasa kepada Tuhan. Dan kami menyadari jika Tuhan mengundang kami untuk mendorong kami berpuasa, tolong kami memampukan kami melakukan jiwa kami berkenan dan menjadi Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat sholat di rumah percaya bersama melayani Pak Pendeta dan semua majelis para kerja sama, bahkan seluruh jemaat PKB pada depan, panitia dalam jemaat ini, dan semua memberkati semua persiapan mereka, agar semuanya boleh menyenangkan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat, Tuhan berkati semua dan kehidupan mereka, mereka anak-anak dalam bantuan satu orang tua lansia, memberkati di dalam rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha mereka, dan juga dalam pergumulan mereka. Tuhan tahu semuanya dan menolong mereka tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada lain. Kami berdoa untuk warga jemaat yang mengalami sakit, kami berdoa untuk saudari Angel Marlaru yang sedang sakit, dan juga yang lainnya, bahkan juga yang mungkin saat ini ada ibadah dan bersehat atau yang dalam pemulihan. Tuhan beri kesembuhan bagi mereka semua. Kami percaya dengan percaya pada Tuhan semua apa yang alami penyakit menjadi sembuh, dan juga Tuhan berkati oleh sakit sampai berkenaman, berkati juga dokter, para perawat, juga obat-obatan, infus, makan minuman sehat yang menjadi penawar memberi kesembuhan bagi mereka semua. Kami berdoa persembahan yang kami berikan kepada syukur di kantong kolektor itu kotak-kotak yang tersedia bisa langsung diberikan pada jemaat, para jemaat yang memberikan persembahan syukur karena ada bantuan yang menunjukkan nama dan juga persembahan syukur dan juga nama. Tuhan tahu semua yang kita berkati semuanya di mereka, di paling sehat dan berkati juga dalam rumah tangga, dan menyadari 1/10 dari apa yang mereka terima dari pekerjaan usaha mereka, mereka persembahkan untuk Tuhan. Berkati yang melaksanakan jemaat ini sholat yang berjaya, bahasa dan semua agar sudah digunakan untuk pelayanan kepada Tuhan. Saya berada di bagian dari P3 dan juga dari Sion Voice bersama yang ini mengajar bahwa semua yang dalam pelayanan jemaat ini, baik usaha, pastor, bahkan semua yang Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami dan dalam jemaat, khususnya untuk negara kita kami memberkati, pemerintah pusat pada daerah, dan juga TNI Polri, bagi semua yang berusaha memberkati dan hidup mereka dalam kehidupan di Tuhan. Juga gereja Indonesia di Hektar Papua dan semuanya sampai kelas dan juga berkati yang bangun dan melayani, dan juga berkati kami masuki minggu yang baru dalam proses kami. Apapun yang dilakukan sama anak kami, para cucu, pekerjaan, usaha dengan kami, juga dalam beribadah pada tempat kami semua. Bila syukur kami, ampuni salah dosa kami, serta kami pulang selain di depan kami, dan juga atas kami hati dan seterusnya dalam penyataan dan persembahan. Bila syukur kami dalam Kristus Tuhan yang sesuatu yang kita bersyukur. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan aksi 5 menit untuk sekalian Gempa di Jayapura. Mengiring kita menyanyi nyanyian rohani 55 dari pertama sampai selesai 5 menit. Tuhan
ayat pertama dan kedua. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar musuhmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kesempatan yang pertama, Tuhan Yesus. Shalom. Mohon sebarang sebentar bagi Bapak Ibu warga jemaat untuk mendengarkan akan warta jemaat. Pertama-tama atas nama jemaat dan majelis jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta. Dengan kasih saya sebutkan Bapak Pendeta Prajanu Dewi SSI yang telah menata layani pelayanan di Minggu Sengsara pertama di saat ini bagi sekalian kita. Dan ucapan terima kasih yang kedua kepada pembawa liturgi, yaitu Ibu Penatua Giri Mararu Tumatubun yang telah menata layani liturgi bagi kita di Minggu Sengsara ini. Dan juga bagi seluruh anggota jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik Bapak Ibu saudara jemaat, warta jemaat untuk ibadah-ibadah bisa lihat di buletin yang telah disediakan. Yang berikut disampaikan kepada warga jemaat bahwa nama untuk sekolah minggu week 1 adalah sekolah minggu Sion. Yang kedua, disampaikan kepada warga jemaat bahwa ibadah Pars GKI Solawide Maupun Jaya akan dilaksanakan pada hari Senin 20 Februari 2023 pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja, dan untuk konsumsi ditanggung orang tua yang ada di week 1 sampai week 3. Yang berikut disampaikan kepada peserta kategorisasi bahwa proses pembelajaran mulai jam 1 sampai jam 3 sore
setiap hari Minggu. Yang berikut disampaikan kepada warga jemaat bahwa pembukaan kotak mobil mulai dari tanggal 13 sampai dengan 20 Februari. Yang berikut disampaikan kepada orang tua yang memiliki anak sekolah minggu untuk latihan menyanyi lagu Mars Sekolah Minggu per week untuk dinyanyikan pada ibadah khutbah. Yang berikut disampaikan kepada peserta kategorisasi yang lama untuk hadir sebentar jam 1 siang. Ucapan terima kasih kepada panitia sidang jemaat dan Natal tahun 2022 yang sudah membuat album kegiatan selama sidang dan Natal dan sudah diserahkan ke majelis jemaat. Dan yang berikut, yang terakhir, ucapan terima kasih juga bagi keluarga Warlela Salu yang telah memberikan janji iman mereka bagi jemaat GKI Solawide, yaitu meja keyboard yang sudah ada di depan kita. Kiranya semua amal baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan memperhitungkan itu di kemudian hari. Tuhan memberkati kita di siang hari ini. Shalom.